Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullahu taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan petang hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan salat maghrib berjamaah. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita duduk sebentar untuk mempelajari kitab tauhid, mempelajari agama kita, melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita di kesempatan yang lalu kita sudah membaca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhkanlah kalian dari tagut. Nah, ayat ini perintah atau ayat ini berisi tentang hikmah, inti dakwah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul tujuannya adalah untuk mendakwahi kaumnya, mendakwahi umatnya agar mereka beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada tauhid, menyeru manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhkan mereka dari tagut. Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh kemarin membawakan beberapa aqwal atau ucapan dari para ulama atau dari sahabat tentang makna tagut. Di antaranya tagut disebutkan maknanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah syaitan. Jadi syaitan merupakan tagut. Kemudian sahabat yang lain, Jabir radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya tagut itu adalah kuhan, yaitu dukun yang bekerja sama dengan setan. Dukun yang bekerja sama dengan setan. Dan sebagian ulama yang mengatakan, di antara Imam Malik mengatakan bahwasanya tagut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho untuk disembah. Ini makna tagut yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Jadi syaitan itu adalah tagut. Kemudian dukun-dukun, para peramal, mereka adalah tagut.
segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah adalah tagut, dukun-dukun dan seterusnya, dan segala orang yang dia diikuti dalam bermaksiat kepada Allah adalah tagut, dan juga orang-orang yang ditaati seperti pemimpin-pemimpin yang mereka mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, maka mereka adalah tagut. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, masih pada kitab Tauhid, bab tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dua ayat di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-23 dan 24, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memerintahkan kepadamu agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, dan jika salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, wala tanharhumā, dan janganlah kamu membentaknya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah wa qul rabbirhamhumā, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghīrā, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, dua ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah saja. Yang kedua berisi tentang perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, berbuat kebaikan-kebaikan, segala bentuk kebaikan. Terutama adalah wasiat kepada kita agar kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah lanjut usia, dan larangan berbuat keburukan kepada mereka meskipun dengan mengucapkan ucapan yang buruk yang paling ringan, yaitu ucapan uff atau ucapan dan kita dilarang untuk membentak mereka, diperintahkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat mereka ridho. Dan kita diperintahkan untuk apa? Menyayangi kedua orang tua, terlebih ketika mereka
sudah lanjut usia. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid beliau mengatakan qala Mujahidun wa qada ya'ni wassa wa kadza qara'a Ubay bin Ka'b wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhum. Kemudian beliau membawakan satu ucapan dari seorang tabi'in yaitu Mujahid yang mengatakan bahwasanya makna tafsir dari qada ketika Allah berfirman wa qada rabbuka, apa makna qada? Maknanya adalah wassa. Kata Mujahid, salah satu di antara ulama tabi'in ahli tafsir mengatakan qada maknanya adalah wassa, mewasiatkan. Begitu juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga yang selainnya, mereka menafsirkan qada ini maknanya adalah wassa. Maknanya adalah wassa, mewasiatkan. Wal ibn Jarir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa qada rabbuka ya'ni amara. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas di mana beliau mengatakan bahwasanya qada dalam ayat ini maknanya adalah amara, memerintahkan. Nah, di dalam masalah makna kata terkait dengan ayat ini memang bahwa di dalam bahasa Arab itu satu kata itu terkadang memiliki lebih dari satu makna. Satu kata memiliki lebih dari satu makna. Ada kata yang hanya memiliki satu makna, dan ada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Bahkan dalam masalah ini, dalam qada itu diantara maknanya adalah amarah tadi, seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas. Amarah, memerintahkan. Ada juga maknanya hakama, menghukumi. Qadi, menghukumi, memutuskan. Maknanya adalah atamma, menyempurnakan, dan juga wassa, memberikan wasiat. Sehingga perbedaan para ulama tentang masalah tafsir ini tidak berdampak pada hukum, tapi maknanya saling berdekatan, satu dengan yang lainnya menguatkan. Dan memang perbedaan pendapat ulama tafsir itu khilafnya adalah khilaf tanawwu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu perbedaan dari sisi lafadznya saja, tapi maknanya berdekatan. Sehingga bisa kita katakan wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan, bisa memutuskan. Bisa juga wa qada rabbuka, maknanya adalah Rabbmu telah mewasiatkan, Rabbmu telah memerintahkan. Mananya sama, mananya sama. Wa qaluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyahu, dan firman Allah Ta'ala yaitu agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Makna dari ayat ini adalah an ta'buduhu wahdahu duna ma siwahu, yaitu agar kalian atau kamu beribadah semata hanya kepadanya, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza makna la ilaha illallah, dan ayat ini maknanya semakna dengan la ilaha illallah. Alla ta'buduh, agar kalian jangan beribadah, itu sama dengan la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, illa iyyahu, illallah. Ini maknanya la ilaha illallah. Dan sering kita sampaikan dan kita sebutkan bahwa para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an seluruhnya berisi tentang tauhid. Imma tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma was sifat.
penetapan ya tauhid, ketiga tauhid tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh beliau menukilkan ucapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Memang kitab ini Fathul Majid ini Masya Allah kitab yang penuh dengan ilmu. Kenapa? Isinya penukilan-penukilan. Ima dari apa? Dari sahabat, ya, dari tabi'in, ya, dari para ulama terdahulu. Ya. Ini bagus kalau untuk kita ingat-ingat ya, ucapan mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan wan nafyul mahdu laisa tauhidan wa kadzalika al-itsbatu bidunin nafyi fala yakunu tauhid illa mutadamminan lin-nafyi wal itsbat wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya, maka tidak boleh dia hanya sekedar menafikan saja. Wan nafyul mahdu laisa tauhidan. Karena menafikan murni secara murni, hanya menafikan saja itu bukan tauhid. Artinya gini, kalau seandainya seorang ya ketika dia mengucapkan la ilaha saja, ini kan nafi, tidak ada sesembahan yang hak, itu bukan tauhid. Kalau hanya menafikan saja, ya. Begitu juga hanya menetapkan. Karena la ilaha illallah itu kan ada dua makna. Yang pertama adalah menafikan sesembahan ya selain Allah. Yang kedua menetapkan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dan ini yang disebut dengan apa? Dengan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Ada an-nafyu menafikan, ada al-itsbat menetapkan. Maka tidak boleh seseorang dia hanya menafikan saja. An-nafyul mahdu laisa tauhidan. Hanya menafikan sesembahan, tidak ada sesembahan, ya, itu bukan tauhid. Begitu juga hanya menetapkan illallah, ya, hanya menetapkan Allah yang berhak diibadahi, itu juga bukan tauhid. Maka tauhid itu harus mengandung nafyun dan itsbat, menafikan sesembahan selain Allah kita ingkari, ya, dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Dan inilah hakikat tauhid. Nggak boleh kita hanya menetapkan Allah ya yang berhak disembah tanpa apa? Sementara tanpa menafikan sesembahan berhala ya, kemudian ya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala harus kita ingkari mereka. Jadi nggak cukup dengan apa? Menafikan, atau tidak cukup dengan menetapkan Allah yang berhak untuk diibadahi, tetapi harus ya, mengandung dua makna ini. Ya, mengingkari seluruh sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan mengakui mengimani Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa qauluhu wa bil walidaini ihsana ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah kama qala ta'ala fil ayatil ukhra anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa qaluhu imma Kemudian firman Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat kebaikan. Maknanya adalah waqada, dan Allah memerintahkan agar kamu berbuat kebaikan kepada kedua orang tua sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu agar kamu hanya beribadah kepada Allah. Jadi Allah menggandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua
ya, digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Berbakti kepada kedua orang tua perkara yang sangat besar. Perintah yang sangat besar. Ya. Maka tidak ragu lagi bahwasanya berbakti kepada orang tua itu hukumnya apa? Wajib, sebagaimana wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebagaimana firman Allah taala dalam ayat yang lain, kata beliau, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini kan digandengkan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua dengan apa? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menggandengkan dua perkara kecuali apa? Ini merupakan ya ada sesuatu yang sangat agung di antara keduanya. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Man lam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa saja yang dia tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Apalagi bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Manusia yang paling berhak untuk diberikan kebaikan setelah Allah dan Rasulnya untuk ditaati, ya, setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua, ya. Kedua orang tua. Dalam hadis yang masyhur kan pernah disebutkan Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala abuka, ayahmu. Nah, kalau sudah ibu 3 kali, bapak sekali. Urutannya setelah bapak siapa? Siapa? Anak, istri, ya, yang paling kerabat, paling dekat, ya. Anak, istri, ya. Terus siapa lagi? Kerabat, ya, kerabat. Kemudian siapa lagi? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat berapa ya? Ketika Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah melakukan kesyirikan kepadanya dengan suatu apapun. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik dan juga kepada dzil qurba, kerabat. Siapa kerabat kita, ikhwan? Saudara, kakak, adik, paman, ya. Kalau kakek nenek itu dianggap orang tua. Ke atas itu kakek nenek itu sama seperti orang tua. Saudara, paman, ya, sepupu, keponakan itu, ya. Kemudian setelah itu dzil qurba, ya, baru al yatama, anak-anak, ya, yatim. Kemudian orang-orang miskin. Kemudian tetangga, ya, tetangga yang punya kerabat, ya sudah dia, ya. Kalau tetangga, kerabat, wal jari dzil qurba, sudah tetangga, kerabat. Ini sudah 2 kali disebutkan, dia kerabat dan tetangganya. Haknya 2. Hak
kerabat, saudara, dan hak tetangga. Bahkan 3, hak muslim. Ya. Kalau punya tetangga, dia saudara kita, kerabat kita, dan dia muslim, haknya 3. Yang pertama hak saudara, yang kedua hak muslim, yang ketiga hak tetangga. Kemudian tetangga yang jauh, ya, wal jar al junub wasahibi bil jambi, teman dekat, ya, wa ibnis sabil, ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Anak jalan, ibnu anak, sabil jalanan. Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, yang mereka apa? Mengembara, ya, mengembara mencari ilmu. Udah zaman dulu tuh ilmu kanuragan ya, pendekar. Tapi bukan Joko Kendil itu ya. Yang keliling gitu. Ibnu sabil orang yang, ya, mereka musafir, ya, melakukan suatu perjalanan jauh, kemudian apa? Bekalnya habis perbekalan. Iya, masjid biarkan dibuka. Kalau ada ibnu sabil, ya, ingin menginap, ya, WC biarkan buat mandi. Ya, itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ma malakat aymanukum. Kemudian setelah itu adalah kepada budak-budak yang kalian miliki. Anishkur li walidayka ilayal masir. Wa qaluhu imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Dan firman Allah dalam ayat ini, jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, ya, sudah sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka jangan kamu mengatakan kepada mereka kata terjemahnya itu. Dan ini kalau dalam bahasa Arab itu dia adalah, ya, isim fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari itu isim fi'il. Pernah dengar enggak isim fi'il? Ya, yaitu isim yang memiliki makna fi'il dan dia mabni. Tapi dia isim fi'il mudhari, maknanya atadajjar. Ya. Apa itu atadajjar? Atadajjar itu ada ucapan atau perbuatan, ya, gerakan tubuh yang menunjukkan ketidakrelaan. Itu atadajjar. Ya, mudahnya adalah ya, walaupun cemberut juga termasuk cemberut. Misalnya diperintahkan nggak ngomong tapi apa, ya, apa itu? Iya, mukanya menunjukkan nggak mau, menolak. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah membentaknya. Keduanya, ai alla tusmi'ahuma qaulan sayyi'an. Kata beliau, makna ayat ini adalah janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya ucapan yang buruk. Hatta wala ta'fif, meskipun ucapan itu adalah alladhi huwa adna maratibil qaulis sayyi, yang ucapan ta'fif itu adalah, ya, ucapan buruk yang paling ringan. Ya, ucapan buruk yang paling ringan. Ucapan keburukan kan bertingkat-tingkat, ya. Yang paling berat apa? Kesyirikan, ucapan kesyirikan, ya. Ucapan kekufuran, ya. Ada ucapan-ucapan keji, ucapan kotor, seterusnya. Sampai yang paling ringan di antara ucapan keburukan itu adalah ya. Seorang anak mengatakan kepada orang tuanya tapi ini orang Arab, ya. Kalau kita enggak nanti maknanya beda. Ya, ya. Ini ucapan enggak ada. Ucapan keburukan yang paling buruk, yang paling ringan kecuali ini. Ya, enggak boleh. Ya. Ya mungkin bahasa kita, ya. Ya. Enggak, bukan. Itu. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Ai wala yasdur minka ilaihima fi'alun qabihun,
Jangan kamu melakukan kepada keduanya perbuatan yang jelek, perbuatan buruk. Kama qala Atha bin Abi Rabahin, la tanqud yadaka alaihima. Janganlah kamu melakukan kepada kedua orang tuamu dengan menggunakan tanganmu. Ini melakukan perbuatan buruk. Walamma nahahu 'anil qawlil qabihi wal fi'lil qabih. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan atau dari ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk, amarahu bil qawlil hasani wal fi'lil hasani. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata yang baik dan berbuat baik. Faqala wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik, ay layyinan thayyiban hasanan. Ucapan yang baik, kariman, qawlan kariman adalah ucapan yang lembut, yang baik, thayyib, yang indah, baik, bita'addubin, dengan penuh adab, wa tauqirin, dan penuh penghormatan, wa ta'dhimin, dan penuh pengagungan. Ketika kita berkata kepada kedua orang tua, terlebih ketika mereka sudah tua, lanjut usia, maka ucapkanlah ucapan yang pelan, ya, pelan-pelan, lembut. Pilih kalimat-kalimat yang menyenangkan, ya. Pilih kalimat-kalimat yang menyenangkan mereka, kalimat-kalimat yang baik, penuh dengan pengagungan. Panggil dengan apa? Dengan panggilan-panggilan yang kehormatan, memuliakan mereka. Wahai ayahku yang aku sayang, misalnya. Wah, ini nggak biasa orang Indonesia seperti ini, ya. Dan pasti akan senang, ya, orang tua. Terkadang ada, ya, anak yang pengennya orang tua terus yang nyayangin, ya, yang dekatin. Tapi anak gak mau nyayangin orang tua, gak mau mendekati, pengennya dia orang tua yang dekatin, ya. Ada itu tipe-tipe yang seperti itu. Wa qaluhu waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan rasa kasih sayang, ay tawadhu alahuma, bersikap tawadhu, ya, merendahkan diri. Ketika berbicara nggak boleh mengangkat suaranya melebihi suara orang tua, ya. Kalau orang Jawa itu ya nunduk-nunduk, ya, ya, sangat sopan lah, berperilaku sopan, berbudi pekerti yang luhur, ya. Bersikap tawadhu, tidak menyombongkan meskipun sudah sukses misalnya, ya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk tawadhu, bukan menyombongkan diri. Mentang-mentang sudah sukses, ya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, ya, orang tuanya dijadikan apa? Pembantu. Disuruh apa? Disuruh merawat anaknya yang masih kecil. Ah, ini tidak benar. Disuruh nyuci, disuruh masak, ya, disuruh nyuci piring, bisa nyuci piring sendiri, ya. Layani orang tua ketika di rumah kita, ya. Dan kita takut kalau seandainya nyuruh orang tua itu termasuk perbuatan apa? Durhaka. Mungkin orang tua dia nggak menampakkan apa? Kesedihan, nggak menampakkan ketidakrelaan ketika di depan, tetapi kadang di belakang itu apa? Ya, mungkin gerundeng lah kalau bahasa ininya, atau bisa bercerita dengan orang lain. Ada, ya. Orang tua sudah mendidik, memelihara, merawat sejak kecil, memandikan, ya, kemudian menceboki, ya, kasih makan, nyuapin, berapa tahun itu, selain daripada menyusui dan mengandung. Lalu ketika sudah dewasa, menikah, punya anak, diminta lagi untuk ngurusin anaknya. Bahkan ada juga, ya, orang sudah dewasa, tinggal orang tuanya tinggal sama anaknya, orang tuanya disuruh nyuci bajunya, meskipun pakai mesin cuci.
Harusnya tidak. Ini perbuatan yang durhaka, ya. Tidak dibenarkan. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya. Bukan hanya di dalam berbuat kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan kasih sayang, penghormatan, ya. Kemudian melakukan perbuatan baik dengan apa? Dengan anggota badannya, dengan hartanya, ya. Tetapi juga apa? Mendoakan kedua orang tua. Wa qul rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya, ay fi kibarihima, ketika mereka sudah lanjut usia, wa inda wafatihima, dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Ketika sudah, ya, sudah tua lanjut usia, karena kalau orang sudah lanjut usia itu sudah lemah, kerja sudah nggak bisa, ya, sudah nggak ada, ya, pemasukan, mungkin minta anaknya, ya, sudah nggak bisa apa-apa. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kasih sayang kepadanya, dan juga ketika sudah meninggal dunia dengan apa? Dengan diampuni dosa-dosanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Wa qad jaa fi birril walidaini ahaditsu katsiratun. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah berbuat baik kepada orang tua. Min hal haditsul marwiyyu min turuqi Anas an Anasin wa ghairihi. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Anas dan yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'idal minbar faqala amin amin amin. Faqalu ya Rasulullah ala ma ammanta. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar. Jadi untuk apa? Berkhutbah. Naik mimbar untuk berkhutbah, maka Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Apa yang sedang engkau aminkan ya Rasulullah? Faqala atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala, dan beliau berkata, ya Muhammad ragima anfu imri'in. Wahai Muhammad, celakalah seseorang dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Yaitu orang yang ketika namamu disebut di sisinya namun dia tidak bersolawat atasmu, fa ab'adahu Allah, sehingga Allah jauhkan dirinya. Qul amin, katakanlah Muhammad amin. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ragima anfu mri'in dakhala alaihi syahru ramadhana tsumma kharaja falam yughfar lahu. Qul amin. Faqultu amin. Celakalah seseorang yang bulan Ramadan telah masuk kepadanya, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, ragima wa ragima anfu mri'in adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, ya, tapi dia tidak masuk ke dalam surga, tidak menjadikan kedua orang tuanya ini masuk ke dalam surga. Qul amin, qultu amin. Katakan Muhammad amin, maka aku katakan amin. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kata apa? Ini doa dari malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW diperintahkan, diminta untuk mengaminkan. Yang syahid dari hadis ini adalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya sudah dalam keadaan lanjut usia, lalu meninggal dalam keadaan tidak ridho kepada anaknya, tidak menjadikan masuk surga. Jadi ketika orang tua itu sudah lanjut usia,
adalah kesempatan seorang anak untuk apa? Untuk berbakti. Itu kesempatan terbaik untuk menjadikan sebab dia masuk surga. Karena birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ketika orang tua itu sudah lanjut usia, sudah tua, ya, itu pahalanya sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Namun sebaliknya kalau dia uququl walidain, ada orang tua sudah sepuh, nggak mau ngurusin, ditaruh di panti jompo, ya. Karena katanya kalau di sana sudah yang penting kirim uang, ya. Kan ada orang yang masya Allah lebaran, ya, lebaran anak laki-laki datang ke rumah orang tuanya cuman sehari, kadang nggak nginepnya di rumah mertua. Tapi dia memang kebutuhannya apa? Diberikan. Nah, itu tidak benar. Ya. Orang tua itu nggak minta harta loh dari anaknya. Apa yang diminta oleh orang tua kepada anaknya? Kedekatan, perhatian. Orang tua tuh pengennya ngasih ke anak, meskipun anak itu sudah kerja, sudah dewasa. Itu nggak ada orang tua itu apa? Minta kepada anak. Nih. Tapi apa? Pengennya ngasih. Coba bayangkan pulang kampung dibawain beras. Ya, jadi malu nih. Pulang kampung dibawain beras. Kita tolak, nggak mau orang tua. Ya, dibawain beras. Masih dalam keadaan apa? Gabah. Ya, paksa dia. Jadi ingat. Iya. Dikasih uang nggak mau. Tapi ya, meskipun seorang anak ya dia sering pulang, itu jadi obat buat orang tuanya. Meskipun dia nggak bawa uang, nggak ngasih, bukan itu yang diharapkan orang tua. Kedatangannya, dia pulang, itu sangat membahagiakan orang tua. Nanti kalau antum sudah tua, punya anak, ya sudah pada nikah, apalagi anak perempuan dibawa oleh suaminya, kesepian, Pak. Antum pasti yang diharapkan apa? Pulang itu, lama di rumah. Makanya sekarang selagi kita masih punya orang tua, sudah sering pulang, ya, tengok, ya, sering pulang. Perbaiki hubungan kita kepada orang tua semampu kita, karena ya nanti akan dibawakan ya hadis-hadis, ya, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Sudah masuk Isya, ya kita tunda dengan adzan Isya dulu, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Silakan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah sallallahu Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan dari Fathul Majid. Tadi sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril ketika beliau di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan warawal Imamu Ahmadu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma indal kibari lam yudkhilhul jannata. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seorang laki-laki yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sudah lanjut usia, lam yudkhilhul jannata, tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Qala al-Imad ibn Katsir sahihun min hadzal wajh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dari sisi ini. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, selain beliau ulama ahli tafsir, beliau juga adalah ulama ahli hadis. Ya, beliau punya kitab mustalah hadis, ya, di antaranya adalah ikhtisar mustalah al-hadis. Ya, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan beliau adalah menantu dari seorang ulama hadis yang besar, yaitu Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar sampai 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Beliau bersabda, yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Nabi duduk lalu beliau berbaring. Faqala, beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Ketahuilah dan ucapan dusta. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi, ya, sabdanya, ucapan beliau, sampai kami mengatakan laitahu sakata, seandainya beliau cukup. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini tentunya, ya,
Nabi SAW menyebutkan dosa yang paling besar, yang pertama adalah syirik, yang kedua durhaka, menggandengkan durhaka dengan kesyirikan, sebagaimana menggandengkan perintah berbakti dengan tauhid. Berarti berbakti pada orang tua pahalanya sangat besar, ibadah yang paling besar. Durhaka pada orang tua dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Dan biasanya durhaka kepada orang tua itu balasannya itu di dunia ada. Sebagaimana berbakti pada orang tua balasannya di dunia. Orang yang sayang pada orang tuanya, sering memberi orang tuanya, rezekinya mudah, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang sangat besar. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua kita enggak ridho kepada kita, maknanya Allah enggak ridho kepada kita. Kalau orang tua marah sama kita, berarti Allah pasti marah dengan kita. Itu maknanya. Maka lihat lagi, sering enggak kita lihat atau yang membuat orang tua kita marah, buat orang tua kita enggak ridho, segera minta maaf, segera rayu, minta maaf lah paling tidak, ya Allah, minta maaf. Kalau sudah keluar kata, iya saya maafkan, sudah. Ya. Banyak orang yang sudah menyesal, banyak yang menyesal ya, ketika orang tuanya sudah tidak ada, nyesel. Ya alhamdulillah penyesalan itu ada. Dan memang berat ya ngurusin orang tua itu. Ya, berat ngurusin. Kalau seandainya dengar ayat-ayat atau hadis tentang apa? Ya, tentang berbakti kepada orang tua, pengennya pulang udah. Pulang kampung maksudnya. Pengen pulang kampung sudah. Ya. Wa an Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, dari Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dia berkata, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua saya masih sudah meninggal? Qala na'am, Rasulullah mengatakan iya. As-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua, mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Wa in qadu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji keduanya setelah keduanya wafat. Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menyambung tali silaturrahim yang tidak bisa tersambung kecuali dengan keduanya. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman keduanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa perkara yang diantara termasuk birrul walidain, berbakti, cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah wafat, mendoakan. Pernah enggak kita doakan? Sering doakan. Ya. Setiap waktu. Karena doa kita kepada Allah ya, kebaikan kepada orang tua itu nanti pun kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Sebagai balasan, memintakan ampun dengan hadis, dengan yang paling masyhur, Rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kemudian kalau orang tua kita dahulu misalnya ya punya hutang, punya janji ataupun apa, maka dilaksanakan wasiat misalnya. Menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang memang dekat atau kerabat orang tua kita. Ya. Kalau orang tua sudah misalnya ya, orang tua sudah meninggal dunia. Kita lahir di kampung. Sudah enggak ada orang tua. Ya. Kemudian enggak adalah kakak-kakak kita yang di kampung. Kadang ada yang enggak mau pulang kampung karena orang tua sudah enggak ada. Ya. Kakak atau adik enggak ada yang di kampung. Rumah sudah dijual. Padahal masih ada kerabat dari orang tua. Misalnya saudara, ya, saudara orang tua, meskipun agak jauh, itu masih ada. Mungkin tetangga atau teman yang dulu. Kadang ada, ya. Ya, berikan ingatkan orang-orang seperti itu. Di sana masih ada, ya, kerabat orang tua mungkin yang dulu bermuamalah baik, kunjungi. Tapi sudah nggak ada orang tua di kampung, ya. Jadi kunjungi, menyambung silaturahim dengan mereka, memuliakan temannya. Orang-orang yang punya hubungan, ya, teman, ya, ataupun apalah misalnya dalam muamalah dulu, datangi. Ya. Ini termasuk diantara birrul walidain. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsirun jiddan, dan hadis-hadis tentang makna ini sangatlah banyak. Tapi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah selesai ya dari bab ini atau tafsir dari ayat ini, alhamdulillah. Nanti di kesempatan yang akan datang ayat yang keempat, ya, masih berkaitan dengan masalah tauhid. Dan tentunya dari ayat yang sudah kita baca tadi, pentingnya yang pertama adalah tauhid, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun kita merantau, sering-sering pulanglah. Ya. Kalau punya ada waktu, ya, cuti. Masih punya cuti. Cuti. Jangan dipakai lembur terus. Tengok orang tua. Ya. Rezeki itu dengan apa? Ya dengan bertakwa kan. Kalau kita nengok orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ya, itu rezeki itu akan Allah jamin. Allah akan berikan lah. Kadang ya lembur. Ya, mendingan lembur daripada pulang kampung. Katanya nggak punya ongkos atau akan berkurang uang kita. Ya, konsep yang salah. Terkadang dalam masalah rezeki kita konsepnya terlalu hitungan matematika, ya. Padahal rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah dalam Al-Qur'an itu sudah banyak menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Orang kerjanya santai, banyak istighfar, rezeki. Wah. Ya, ibadah. Enggak ada orang yang beribadah itu dia susah. Katanya orang-orang Arab, ya. Orang-orang Arab itu kerjanya santai. Tapi memang iya. Kalau kita lihat orang-orang itu di sana, ya, kalau siang tidur, pagi siang tidur. Ya, memang malam ya, mulai sore. Tapi ya mereka yang kerja bukan orang Arab, yang kerja kan orang-orang luar, pegawai-pegawainya di toko-toko, di pasar-pasar di sekitaran Madinah, Mekah itu, ya enggak ada kayaknya toko-toko itu yang jaga itu orang Arab. Tapi pegawai-pegawai orang Pakistan, ya, orang Bangladesh, ya, dan orang-orang yang mereka kerja di situ. Tapi orang-orang Arab mereka banyak hartanya. Ya, kerja sedikit, fulusnya banyak. Kan itu yang enak. Ya enggak? Ya. Karena apa? Ya karena takwa mereka. Ya, husnudzon dengan mereka. Dan mereka enggak bakhil memang. Ya. Mereka enggak bakhil. Orang Arab itu terkenal dengan karom, sifat karom, sifat jud, dermawan. Sifat dermawan. Dan itu adalah salah satu di antara kunci rizki.
ya, pembuka atau kunci pembuka rezeki itu. Dan kan Nabi SAW juga mengatakan mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang ya, harta yang disedekahkan ya. Kemudian setiap pagi kata Nabi SAW turun 2 malaikat ya, seorang yang satu berdoa ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Yang satu berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang menahan harganya kerusakan dalam hartanya. Orang yang menahan hartanya kerusakan dalam hartanya. Bersedekah, beristighfar, beribadah, itu sebenarnya pembuka rizki. Dan kalau kita imani, kita yakini dan kita amalkan, tinggal tunggu saja hasilnya. Kalau yakin, dan itu pasti insyaallah taala, janji Allah. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.